pas pertemuan-pertemuan itu sampai Gelap-gelapan. Lagi di mana, Pak? Lagi di jalan, no. Mobil mersinya mana, Pak? Mobil Mercy. Mobil Mercy-nya ada di nih, showroom. Kemarin itu eh, bab 7 ya. Mana nih yang lain nih? kayak pas satu pak saya pergi bareng selalu jauh kan bayi masalahnya bayi orang bayi tak turut ya siar sakit bayi itu seperti ini dia kan semiteran tuh kalau cek sepi ya mari gue beli ah ah kayak nggak balik mana jadi tenang atau kayak biar kan anu kan soalnya udah aja ya kok ya tulisan pinggir lari siapa
Mulai ya. Iya, Pak. Oke. Aku tuh kemarin ngelihat record kayaknya pertemuan ke-7. Nah, harusnya pertemuan ke-8 itu kita UTS. Cuma karena apa namanya kemarin udah terlanjur dan kalian ya aja. Jadi ini sekaligus tak kasih ini ya soalnya ya. Nanti ini filenya kita kirimkan ke Telegram. Ini UTS ya. Jadi tugasnya adalah pertama eh, cari ide bisnisnya dulu, gitu ya. Terus di bawahnya ide bisnis itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada entrepreneur mindset, ada teknologi skill, ada business development, ada networking, ada adaptability. Nah, tugasnya adalah tentukan ide bisnis, kemudian pilih salah satunya. Ya, misalkan eh, Mbak Gista misalkan ide bisnisnya misalkan parfum, terus mau ngambil tema soal networking, gitu ya. Nah, di dalamnya apa ya jawaban itu minimal mengandung 3 unsur ini. Tuh, misalkan Mas Soleh dengan temannya, misalkan mengambil tema ide bisnis gorengan, terus kemudian ngambil tema bisnis development. Nah, harus ada 4 ini. Pilih salah satunya aja, minimal ada itunya ya. Nah, ide bisnisnya boleh sama, tapi subtemanya nggak boleh sama. Kalau mau bareng-bareng ngerjainnya loh ya. Contoh, Mbak Gista ide bisnisnya parfum, Mas Soleh juga parfum. Terus kemudian eh, Mbak Gista ngambil networking, Soleh ngambil networking. Gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau Mas Soleh ide bisnisnya parfum, tapi ngambil temanya adaptability, boleh. Terus dikumpulkan tanggal 29 Mei. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tem tema ide bisnisnya bebas. Berarti di antara keempat itu harus pilih salah satunya ya, Pak. Ya, milih salah satunya aja, nggak usah banyak-banyak. Di aspek mana yang teman-teman itu mau kembangkan dulu. Misalnya. Pak, itu harus ada berupa kayak model produknya jelas atau bisa ke jasa itu, Pak? Ya, produk hayalan, ide bisnis hayalan. Oh, oke, jadi boleh apa jasa atau boleh bisnisnya boleh jasa atau produk gitu ya, Pak? Ya, boleh jasa, boleh. Misalkan cyber security, ide bisnisnya. Terus ngambil temanya tentang teknologi skill, misalnya tech skill. Apa yang harus dikembangkan dalam cyber security di aspek bidang teknologi skill itu apa aja. Nah, di sini saya rangkumkan, kemudian dalam aspeknya harus ada coding, data analisis, digital marketing, sama UI UX desainnya. Nah, karena kalau cyber security itu kan
artinya kalau selain jasa kita juga bikin, sebetulnya yang enak itu kan bikin produk ya, biar semua orang itu bisa pakai gitu. Artinya modelnya kayak McAfee atau Kaspersky begitu-gitu ya. Nah, itu ke depannya bisa seperti itu gitu. Jadi enggak enggak kok kita diundang untuk konsultan cyber security, tapi ya monggo-monggo aja. Berarti di situ yang diambil bukan teknologi skillnya, tapi bisnis development-nya misalkan sampai menerjemahkan individunya sebagai bisnis development. Boleh jasa, boleh benda, sing nggak boleh panti pijet ya. Boleh, karaoke boleh. Karaoke-nya yang family ya. Sampai sini ada problem nggak? Ini sampai konsepnya jadi atau gimana nih Pak diambilnya bisnisnya ini? Enggak. Jadi sampean jawab aja. Misalkan tadi ide bisnisnya saya kasih contoh, eh, misalkan apa tempat minum kemarin itu apa namanya? Tumbler. Sama tumbler. Ide bisnisnya mengenai tumbler. Terus Hmm, kemudian Mbak Gista mau ngambil tema apa gitu di dalam pengembangan tumbler itu. Nah, saya coba berikan ada 1, 2, 3, 4, 5 subtema untuk menjawab tumblermu itu gitu. Apakah hmm, Mbak apakah Mbak Gista mau ngambil secara entrepreneurial mindset-nya, apakah mau ngambil dari sisi tech skill-nya begitu, atau mau ngambil dari sisi business development-nya, atau mau ngambil networking-nya, atau adaptability-nya. Nah, ketika sudah menentukan, minimal di dalam jawaban itu ada beberapa yang kalian ambil gitu ya. Kalau di entrepreneurial mindset, minimal berarti harus ada inovasinya, ada risk takingnya, ada problem solvingnya, ada creativity-nya. Gitu. Inovasinya gimana? Tumblernya begitu. Coba diterjemahkan. Terus risk takingnya bagaimana? Apakah eh, yang diambil adalah durasi panasnya atau awetnya atau apanya? Ya monggo aja gitu. Problem solvingnya apa itu biasanya? Kalau misalkan eh, ngambilnya adalah sisi awetnya begitu, ya kalau ada apa-apa, apakah memang tumbler itu bisa diservis misalnya. Selama ini kan kita nggak pernah tuh lihat tumbler servisan itu rusak ya segitu, enggak ya dibuang paling ya gitu tuh. Nah, kreativitinya apa? Misalkan gambar-gambar kucing karena di Indonesia banyak pengembang kucing misalnya gitu-gitu. Nah, kalau tumblernya Mbak ngambil idenya adalah dari aspek bisnis development-nya, ya silahkan dijawab empatnya ini. Bagaimana market risetnya seperti gimana begitu. Terus produk development-nya seperti apa, funding strategisnya berapa, scalingnya bagaimana. Jadi kita sejenis, kalau Mas Fajar bilang membuat konsep untuk ide bisnis kita, betul. Tapi eh, dari aspek mana sampean mau ambil gitu. Sebetulnya kan semuanya bisa gitu, cuma melihat tingkat kesulitan begitu, maka UTS-nya adalah ngambil salah satunya aja. Oke? Ada pertanyaan enggak? ini dikumpulinnya di WA, Tele, atau email ya Pak? Ya, atau mau pakai e-learning? Emang e-learning udah masih bisa nggak sih Pak? Udah Udah bener bisa, dong? udah. Si akad yang belum. Oh,
Gimana? OTW Cilandak. Clear ya? UTS-nya ya? Paham, Pak. Jadi itu kita juga membuat kayak desain konsep semuanya tumbler gitu juga kita harus punya foto tumbler yang kan kita jual juga gitu juga ya Pak. Iya. Pakailah AI. Buatkan desain tumbler gitu. Jadi AI ini nanti banyak. file jadinya PDF tuh Pak dari apa ide bisnisnya mengapa buat ini terus nanti pembahasnya ke mau masuk ke yang poin mananya Pak. Ya, nanti pakai pakai Word dulu, terus di PDF-kan boleh. Atau mau pakai PPT boleh, karena ini ada lanjutannya ini. Sampai sini udah paham belum? Bentar Pak, Enggak, ini jadinya PPT untuk kita presentasikan atau kita buat cuma laporan Ah, dari konsep itu aja Pak. Biar kalau apa butuhnya nanti Bapak laporan terus kita buatnya PPT kan nanti jadi buat 2 kali gitu loh Pak. Sandi copy paste. Oke, kalau sudah tahap pertama ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah untuk pengambilan nilai UAS-nya, UAS ya, sambil nanti saya menyelesaikan eh, apa namanya materi-materi tentang bab 8, bab 9, bab 10, 11, 12, 13, 14. Nanti kita gilir, misalkan. Eh, Pertemuan ke-8, nanti jawaban dari teman-teman siapa yang siap dipresentasikan. Nah, nilainya nanti buat UAS. Jadi nanti kita UAS sudah free. Kira-kira begitu. Setuju? Masuk? jadi kita double dari ini doang ya, Pak. Terus dibikin PPT gitu. Ya, jadi UTS-nya membuat, dikumpulkan ke saya, terus nanti di pertemuan 8, siapa yang siap, silahkan dipresentasikan. Di pertemuan 9, siapa yang siap, silahkan dipresentasikan. Di pertemuan 10, siapa yang udah siap, dipresentasikan. Nah, nilai dari presentasi itu nanti tak jadikan nilai UAS. Maksud? Masuk, Pak. Ya, jadi nanti waktunya UAS udah beres. Paham nggak nih teman-teman nih? Leh, mudeng nggak Leh? Mbak Dinda, Mas Haba, Mas Leoni, Oke, siap, siap, Pak. Mas Fahmi, Mas Nana. Jadi kita disuruh bikin ide bisnis gitu, Pak. Ya, Terus bikin PPT gitu. ya, bikin PPT. Boleh dijawab di PPT, biar sekalian. Kalau nggak mau repot. Dijawab maksudnya gimana, Pak? Misalkan ide bisnisnya yang sudah berjalan, misalkan Mas Haba, saya mau mendirikan ide bisnis sebuah perusahaan tentang legal perusahaan, misalnya begitu ya. Hmm. Terus di dalam
ide bisnis itu, sampean ambil Hmm. salah satu tema dari 5 ini. Temanya apa? Sampean Hmm. mau ngambil dari tema entrepreneur mindsetnya, atau teknologi skillnya, atau business developmentnya, atau networkingnya, atau adaptability-nya. Pilih salah Hmm. satu. Nah, ketika sudah, di dalam PPT-nya itu harus mengandung sub-sub di bawahnya. Hmm. Jadi supaya lebih dari itu ya nggak apa-apa. Tapi minimal mengandung unsur-unsur subtema dari tema yang diambil. Misalkan eh, mendi- jenis usahanya jasa pendirian PT atau perusahaan. Saya mau ngambil subtema tentang business development. Oke, saya mau menjawab mengenai market mendirikan di sektor ini gitu. Nah, produk developmentnya kayak mana gitu. Misalkan ya cari pembandingnya, misalkan eh, yang saya tahu, misalkan mungkin bisa membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Misalkan dengan John LBF, misalkan eh, di John LBF 5 hari jadi, saya 4 hari jadi Pak gitu. Sana 5 juta, saya 4 juta Pak, misalkan begitu. Nah, di dalam konteks lainnya adalah tentang funding strategisnya bagaimana, menemukan strateginya bagaimana. Terus untuk meningkatkan itu supaya orang Pak mau bikin perusahaan itu ke tempat Mas Haba, gimana scaling perusahaannya gitu. Hmm. Searah dengan judul skripsi. Ya pokoknya boleh-boleh aja sih, searah, asalkan itu konsepnya adalah ide bisnis ya. Gitu. Misalkan ide bisnisnya saya mau bikin software ini Pak, rumah sakit misalkan. Ya boleh-boleh aja. Bebas. Kan banyak kan produk-produk itu. Ada yang fokusnya di bidang akademik, ada jualan. Ada yang di bidang perbankan, ada gitu. Atau mau jasa pembersihan AC Pak. Ya boleh-boleh aja. Ya contohnya ngono kuwi mau Mas. Nah nanti kalau sudah apa namanya PPT-nya kirim ke saya untuk nilai UTS. Nanti di pertemuan selanjutnya, setelah saya menyampaikan materi atau sebelum materi, kalau ada yang mau presentasi, dipersilahkan. Tujuannya untuk pengambilan nilai UAS. Gampang tuh. Kan ide bisnis itu harus dibongkar kan, harus dipecah. Iya caranya. Saya mau dari sisi adaptability-nya, secara teknologi trennya sekarang, misalkan rumah sakit harus ada AI-nya, Pak. Jadi orang datang itu udah tahu sakitnya sakit apa. Nah, saya mengubah jadi agile approach, yang tadinya misalnya waterfall, sekarang agile misalnya. Apa yang dilakukan dalam agile itu? Nah, terus pivot strateginya bagaimana gitu. Supaya misalkan pelayanan cepat, bayar murah misalnya. Ya, monggo-monggo aja lah. Harus dipikir. Cukup kan ya sampai tanggal 29. 2 minggu loh. Wes,
Karena kemarin pertemuan saya ngeliat di rekaman kok udah bab 7, harusnya sekarang bab 7-nya. Jadi sekarang tak kasih kisi-kisinya, ini soalnya nanti tak buat dalam bentuk apa namanya format soal tuh supaya secara data nanti ada. Hmm, kalau bisa berkelompok ya. Kalau berkelompok maksimal 2 orang. Tapi kalau nggak mau berkelompok ya sudah. Berarti nggak friend kita bre. Dibagiin aja tuh, Pak sama Bapak kelompoknya. Iya caranya. Nah nanti kalau ada yang nggak datang, ini kayaknya ada yang belum semua ini. Saya sampai hafal ya. Ridwan Orono nanti terus siapa lagi nih biasanya kelas sore ini? Siapa ini lah yang nggak ada nilai? Kelas sore. Nanti malah jadi hambatan ketika nggak bisa diajak koordinasi malah repot mas. Sebetulnya UTS itu kan sendiri-sendiri toh. Tapi saya coba bikin kelompok maksimal 2 orang. Karena memang temanya agak berat ini. Wes, clear ya? Insya Oke, Allah, Pak. ya. Aku nggak Semangat menyampaikan Mas Rizky. aku nggak menyampaikan materi hari ini, cuman mau menyampaikan UTS-nya kayak gini, dijelaskan seperti ini. Yang kedua, sebelum saya tutup karena di jalan ini. Skripsi ini gimana? KP skripsi ada hambatan, keraguan, udah dapat judul nggak tahu kemana. Shock Pak, shock. Ini tiba-tiba no info maksimal tanggal 24 tuh. 24 itu apa nih? Siang apa? Seminar itu Pak. Ya itu kan jadwal yang konkret ya. Artinya kalau nggak dijadwal ya nanti pada ngilang kemana-mana gitu. Artinya minimal dipaksa untuk teman-teman mendapatkan insight dari apa itu seminar proposal ya tanggal 24 itu. Pak, itu pas Maksimal. seminar proposal itu kita dengan dosen aja atau ada yang lain ya, Pak? Itu sudah sama pengujinya nanti. Oh, berarti sekalian sama penguji itu Kayaknya iya. dikeroyok bertiga. Kayaknya berdua deh. Kayaknya pembimbing satu, penguji satu. Oh, iya, Ding. Berdua. Nah, sebelum tanggal 24 ya usahakan sempatkan untuk eh, kalau sempat Zoom ya Zoom, kalau yang dekat sempatkan untuk eh, apa namanya ke kampus untuk bimbingan-bimbingan gitu. Nah minimal eh, ketika nanti di proses seminar proposalnya paling nggak sudah dapat guidance ya apa ya sudah terbimbing lah gitu. Bahwa minimal sekali lah, masuk dari awal semester urung tahu bimbingan ya, Pak, kenalin Pak, saya Soleh,
saya mahasiswa bimbingan Bapak, mohon izin waktu saya mau bimbingan. Kalau yang dekat ya merapat, kalau yang jauh minta jadwal untuk Zoom. Tuh, sampai dapat jadwalnya. Kira-kira gitu. Jadi kurang lebihnya seperti Metopen itu loh. Sampean ngambil judul ini, tema ini, kenapa gitu. Isu penelitiannya seperti apa. Terus dalam mengkonsepkan rumusan masalahnya dan seterusnya sampai metodenya pasti akan ditanya gitu. Belum nek saya kemungkinan besar belum sampai ke hasil gitu. Nek saya nanya cuma sebentar-sebentar itu. Gimana cara dirimu mendapatkan datasetnya? Gimana cara ngolahnya pakai metode apa? Toolsmu apa? Gitu. Nah, dari situ kan nanti dapat masukan tuh dari penguji. Nah, itu nanti diperbaiki, kemudian nanti lanjut selanjutnya sampai dengan finalisasi. Percayalah, harus selesai. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Ya kalau yang mau bikin sistem, ya dibikin sketsnya dulu kalau belum jadi demonya. Pakai Canva, kayak pakai Figma, kayak terserah. Nah gitu. Yang jelas kan intinya penelitianmu itu harus desain dengan teori. Pak, saya mau bikin pengembangan sistem X misalkan. Nah, pertanyaannya isunya apa di instansi itu isunya apa gitu. Kalau yang ngangkatnya agak umum, ya kemungkinan besar pertanyaan berikutnya apa yang jadi pembeda dengan penelitian terdahulu itu apa? Itu pasti ditanya. Itu harus disiapkan. Serangan novel. 5W1H, Serangan Pak. mau satu. Ya, intinya di seminar itu kan untuk menguji kesiapan pertama, yang kedua sudah sampai mana eh, apa namanya status pekerjaannya yang dikerjakan di dalam skripsinya itu sudah sampai mana, masukan-masukan dan seterusnya. Gitu sih. Kalau masukan revisi ya harusnya seperti itu. Apakah nanti hmm, penelitian itu layak atau enggak kan dari situ juga kan. Artinya supaya dilayakkan seperti apa. Nah, kalau yang apa model buku ya nanti ceritakan di buku itu ngapain. Kalau yang ngerjain paper ya apa yang dikerjakan di paper itu. Ngono, Bro. Ini lagi perjalanan mau kemana nih, Pak? Ke Cilandak ketemu Baret Merah bentar. Oke, Pak. Makasih, Pak, pencerahannya. Mana Mas Rifki? Bundet enggak Mas Rifki? Nah, ini udah mulai banyak beli Paramek, Mas. Udah nyetok. Kalau nggak kuat angkat tangan aja ya Mas. Lambaikan tangan ke kamera. Mas Fajar kan lebih semangat toh, baru mau konsolidasi kok.
Besok sampean pengujinya apa, Pak? Ya, kalau saya pembimbingnya, ya nggak mungkin saya nguji juga toh. Kalau saya nggak Nah, bimbing, ya, request Pak Agung jadi penguji. bisa 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 terjadi tuh nanti siapa Wah, di saya antara berharap sekali nih Pak. Kapan main ke Jogja Pak? Ketemu yuk. Ya gue. disogok salak meneh, Pak. Oh, lah minta Agung. Ya kalau sebetulnya asalkan nggak diadu domba sama dosennya, Oh, pembimbingnya, ya saya bersedia ngebantu. Misalkan Pak, saya buntu dengan pembimbing saya, atau Pak, saya minta arahan skripsinya, ini skripsi saya. Boleh, 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 silahkan. Tapi nanti yang saya tekankan, yang saya ingatkan, Pak, menurut Pak Agung gini, waduh, nah pembimbingnya aku misalnya, enggak, bukan Pak Agung, kan repot aku diadu domba aku. aduh, aduh, aduh. Tapi intinya saya coba untuk ngebantu supaya lebih cepat aja apa akselerasinya. Ketika teman-teman sudah buntu, Pak, saya harus ngapain lagi setelah ini gitu. Oke ya guys, Oke Pak, Insya Allah aman Pak, Insya Allah. Mas teman-teman Fajar yang lain, semangat sekali nih Pak. teman-teman yang lain gimana? UTS clear ya, soalnya akan seperti ini. Kemudian skripsi atau jadwal-jadwal tolong dipantau, dipersiapkan. Gitu. Ini sudah semester akhir. Disinilah tempat apa namanya pertempuran itu akan hadir. Cepat lulus, mertua sudah menunggu. Amin, amin. Amin, Fajar mau amin. nikah Pak. Ya, disegerakan. Tenang, tenang, tenang. Gitu. Oke ya guys, terima kasih untuk waktunya, karena saya mau ada pertemuan. Yang penting tugas tersampaikan, UTS tersampaikan, meeting saya juga malam ini kelar. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, makasih ya. Bapak akhiri ya. Iya Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam, makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ya, Agung. ya, siap, siap, siap. Salam untuk Pak Prabowo, Pak. Ya. Rip, bimbingan, Rip. Sudah satu kali belum ada jawaban. Saya cek dahulu ya Mas. Oke. Wah, Pak tuh bagus. Nah, Bisa nek ana apa-apa coba aku di report kayak ngopo ya.